Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan perkuliahan kita di mata kuliah Fisika Dasar 1 untuk program studi Farmasi Fakultas MIPA Universitas Islam Bandung. Di bab ini kita akan mempelajari mengenai kerja dan energi. Nah, sebagai pembukaan, kita akan mencoba mengidentifikasi terlebih dahulu kedua besaran tersebut, yaitu kerja dan energi. Oke, ketika kita mendengar istilah kerja dan energi, mungkin yang pertama kali terbayang itu hal-hal seperti ini. Nah, misalkan ketika kita berbicara mengenai kerja, mungkin Anda akan membayangkan melakukan sesuatu, kemudian tiba-tiba Anda lelah karena kehilangan energi. Itu sesuatu yang dikategorikan sebagai kerja. Walaupun tidak sepenuhnya salah, tetapi dalam konteks saintifik, kerja atau istilah besaran kerja itu biasanya berkenaan dengan besaran-besaran lain yang menyertainya. Dia akan berkaitan dengan konsep gaya, sehingga di sini nanti kita juga akan mengaplikasikan konsep dinamika yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kemudian, membicarakan tentang kerja di konteks ini, kita juga akan membicarakan tentang perpindahan, sehingga kita juga memasukkan konsep kinematika di situ. Oleh karenanya, konsep kerja itu erat hubungannya dengan konsep mekanika dalam fisika yang berhubungan dengan dinamika serta kinematika. Kemudian di lain sisi ada energi. Nah, energi itu konteksnya lebih luas lagi. Kalau kita bicara tentang pengertian energi, biasanya dia bisa dibagi dalam dua buah bagian besar, yaitu energi potensial serta kinetik. Mungkin untuk ketika terbayangkan potensial dan kinetik, mungkin yang terbayang pertama kali itu berkenaan dengan perpindahan juga, atau pergerakan dari sebuah benda atau partikel, seperti itu ya. Misalkan kalau bicara tentang energi kinetik, yang dibicarakan berarti kecepatannya. Kemudian kalau potensial berarti yang dibicarakan ada sesuatu tentang ketinggian, katakanlah. Nah, walaupun itu juga tidak salah, tetapi dalam konteks yang lebih luas, energi potensial serta energi kinetik itu punya implikasi jenis energi lain yang mungkin juga kita kenal, tetapi kita jarang sekali mengidentifikasikannya sebagai bentuk energi potensial atau kinetik. Misal, yang sering kali kita kenal itu adalah potensial gravitasi atau energi potensial gravitasi, di mana persamaan atau rumusnya mungkin semua kita sudah kenal dan masih hafal. Di lain sisi, energi potensial itu juga bisa dibicarakan dalam kategori yang lain. Misalkan energi potensial kimia, energi potensial elastik, kemudian potensial inti nuklir seperti itu atau inti atom, kemudian ada potensial listrik dan beberapa jenis lainnya yang tidak ada di gambar ini. Kemudian di sisi lain ada energi kinetik, di mana kalau kita mengenal energi kinetik biasanya berhubungan dengan besaran kecepatan sebuah benda, tetapi pada definisi yang lebih luas, energi kinetik itu juga bisa berkaitan dengan misalkan energi suara yang ditimbulkan oleh pergerakan atau getaran dari sebuah benda, seperti itu. Kemudian ada energi termal yang dia disebabkan oleh pergerakan dari adanya partikel-partikel dalam sebuah partikel atau sebuah benda. Misalkan kita punya
logam yang panas gitu, misalkan katakanlah. Nah, itu pada ranah molekuler atau ranah yang kecil itu disebabkan karena adanya pergerakan dari atom-atom serta molekul-molekul dari eh, penyusun si logam tadi, bisa logam apapun. Jadi misalkan bicara tentang logam besi yang panas begitu, berarti pada level molekuler sebetulnya ada pergerakan-pergerakan yang amat sangat cepat dari molekul-molekul atau atom-atom besi tersebut. Karenanya dia dikategorikan dalam ranah kinetik. Begitu pula jenis-jenis yang lain. Nah, sebelum melanjutkan ke pembahasan berikutnya, untuk bab kali ini di Fisika Dasar 1 mengenai kerja dan energi, pembahasannya akan dibatasi. Jadi tidak semua jenis energi ini akan dibahas semua, tetapi akan kita bahas yang berhubungan dengan bab-bab sebelumnya, khususnya yang berhubungan dengan ranah mekanika, yaitu dinamika dan kinematika. Sehingga untuk kasus atau pembahasan kerja dan energi kita kali ini, kita akan membahas kerja secara khusus atau secara relasinya dengan gaya dan besaran-besaran lain yang berkaitan. Kemudian untuk ranah energi kita akan membatasi dalam pembahasan mengenai potensial atau energi-energi potensial yang berhubungan dengan mekanika, misalnya energi potensial gravitasi atau energi potensial yang diakibatkan oleh adanya gaya gravitasi, seperti itu. Kemudian untuk kinetik kita juga akan batasi hanya dalam masalah pergerakan sebuah benda atau partikel saja. Tidak akan kita bahas kali ini dalam kategori energi kinetik yang lain seperti suara atau thermal dan yang lainnya. Seperti itu. Oke. Jadi apa sebetulnya energi dan kerja kalau dalam sudut pandang fisika? Nah, dalam sudut pandang fisika, energi serta kerja itu sangat berhubungan erat. Dan pada hakikatnya kerja pun itu berada pada ranah dimensi energi juga. Jadi ranah dimensinya atau dimensinya kerja itu juga sama dengan dimensi energi. Makanya satuannya kerja yang nantinya sama dengan satuan energi. Nah, ada dua buah skenario yang bisa dilakukan dalam dalam sebuah sistem, katakanlah. Misalkan saya punya sebuah sistem. Jadi sistem ini maksudnya bisa berupa benda, bisa berupa sekumpulan partikel atau sejenisnya. Jadi misalkan kita bicara tentang ruangan yang penuh dengan molekul oksigen dan nitrogen, ya itu juga bisa dikatakan sebagai sebuah sistem. Atau misalkan yang familiar, saya punya benda-benda yang ada di sekitar kita, misalkan seperti meja, misalkan seperti kursi, itu juga bisa dipandang sebagai sebuah sistem tersendiri. Nah, yang dilakukan oleh kerja dalam hubungannya dengan energi itu ada dua skenario. Yang pertama adalah benda atau sistem itu bisa melakukan kerja. Jadi secara aktif si sistemnya tadi itu melakukan kerja, sehingga kerjanya itu arahnya keluar atau outward, atau istilahnya keluar dari sistem kerjanya, sehingga energi akhir yang dipunyai atau dimiliki oleh sistem tersebut itu lebih kecil daripada energi awalnya. Itu sesuatu yang logis saya kira ya. Nah, kemudian di skenario berikutnya, kerja itu bisa dilakukan oleh sesuatu di luar sistem yang sedang kita bicarakan. Misalkan saya punya sistem, energinya itu tertentu, katakanlah sekian joule seperti itu. Kemudian ada
sistem lain atau katakanlah ada benda lain yang dia melakukan kerja terhadap sistem kita tadi, maka dikatakan kerja itu dilakukan dari luar atau kerja itu masuk ke dalam sistem, sehingga ujung-ujungnya energi akhir dari sistem yang sedang kita bicarakan itu akan lebih besar nilainya daripada energi awal sistem tersebut. Nah, kalau kita ambil skenario ini ke dalam contoh kasus yang real di kehidupan, simple sebetulnya. Misalkan yang bagian kanan ini contohnya adalah proses pemanasan air. Nah, dalam proses pemanasan air tersebut, sistem air, misalkan satu buah panci yang berisi air sebagai sistem, itu punya energi awal tertentu. Kemudian diberi kerja dari luar, katakanlah berupa macam-macam, bisa berupa tambahan panas sebagai bentuk kerja atau energi, dimana tadi kerja itu punya dimensi yang sama dengan energi. Kemudian setelah kita beri tambahan kerja dari luar tadi, kemudian energi di dalam sistem itu bertambah, di mana energi panas kalau kita bicara panci air tadi itu jadi lebih panas. Begitu kira-kira. Dan yang kiri ya sebaliknya saja. Misalkan saya punya awalnya itu energi awal yang lebih besar, katakanlah saya punya panci yang panas tetapi tidak ditambah dipanaskan, tetapi ditaruh saja di suhu ruang begitu, sehingga yang tadinya panci itu panas atau energinya besar, lama kelamaan karena dia ditaruh di suhu ruang, ada sebagian energi yang keluar sebagai kerja, sehingga ujungnya energi dari sistem itu akan mengecil. Seperti itu kira-kira perbandingannya. Tapi sekali lagi di sini kita tidak sedang bicara spesifik mengenai energi dan kerja termal, karena itu nanti akan dibahas di mata kuliah yang lainnya atau di bab lain di fisika juga yang berkenaan dengan prinsip-prinsip termodinamika. Tetapi kita sekarang membatasi diri pada prinsip-prinsip kerja dan energi yang berhubungan dengan mekanika atau pergerakan. Oke, nah ketika membicarakan kerja dari sudut pandang mekanika, ada dua hal yang menjadi variabel utama, yaitu gaya, kemudian berikutnya adalah perpindahan. Ya, ini anggap saja saya punya sebuah kotak yang menjadi beban. Mohon maaf, ini belum saya ubah lagi ya. Katakanlah saya punya kotak sebagai bebannya, kemudian seseorang, mas-mas ini misalkan, dia memberikan gaya dorong terhadap beban tersebut, sehingga terjadi perpindahan terhadap beban tadi sejauh D, dimana tadi diberikan gaya dorong itu katakanlah besarnya F begitu. Nah, di sini sehingga kita bisa simpulkan bahwa ada gaya dorong, ada juga perpindahan. Nah, selama perpindahan sejauh D ini, kita bisa mengetahui berapa banyak kerja yang sudah dilakukan oleh si mas ini. Gitu kira-kira. Nah, persamaan dasarnya sebetulnya ini yang paling simpel, W sama dengan F kali D. Oh iya, sebagai catatan, di sini notasi atau simbol dari kerja itu saya beri W. Ini beda dengan pembahasan di bagian dinamika, di mana W itu adalah gaya berat. Jadi untuk di
perhatikan W di sini itu berarti kerja ya konteksnya kalau kita sedang bicara tentang bab kerja. Sehingga nanti kalau misalkan saya sedang bicara tentang gaya berat tapi di bab kerja saya akan pakai notasi lain yaitu FG begitu. Itu akan kita bicarakan nanti. Oke, kita kembali lagi ke persamaan dasar atau rumus dasar dari kerja. Jadi W sama dengan F kali D. Gaya dikali perpindahannya. Ini persamaan dasarnya, tetapi kita juga bisa, ini persamaan dasar tetapi dia berlaku hanya kalau misalkan arah gayanya itu sejajar dengan arah perpindahan. Maksudnya adalah sama-sama lurus begitu, tidak ada sudut apapun di situ. Jadi di sini kan arah perpindahannya ke sana, istilahnya lurus doang, dia nggak pakai sudut, nggak pakai apa. Jadi dia arah gaya ke sana, arah perpindahannya juga ke sana. Ini namanya sejajar. Jadi arah F sama dengan sejajar dengan arah perpindahan. Namun demikian, nanti ketika di kasus-kasus yang agak lebih bertambah sedikit levelnya itu seringkali kita akan menemui kasus-kasus di mana F-nya itu tidak selalu sejajar dengan D-nya. Bisa saja misalkan F-nya itu punya sudut tertentu di sana, tetapi arah perpindahnya tetap ke situ. Nah, ini kan jadi ada sudut tertentu yang bermain di sini. Oleh karenanya, ketika kita punya kasus seperti ini yang ada sudut seperti ini, kita bisa pakai persamaan dasar bagian kiri. Jadi W sama dengan F cos theta dikali D. Dan persamaan dasar F cos theta kali D ini juga sebetulnya bisa diaplikasikan ke kasus yang paralel ini atau yang sejajar ini. Karena ya ini kan berarti tetanya 0 ya. Maksudnya theta di sini itu adalah sudut yang dibentuk oleh gaya dengan perpindahan itu nggak ada sudutnya, jadi F-nya di situ, D-nya juga di situ, sehingga ya ini berarti tetanya 0, sehingga otomatis konsekuensinya cos tetanya 1, jadi cos 0 kan 1 ya. Nah, makanya di sini persamaan ini kalau kasusnya sejajar, ini sama ini berkorelasi ya. Kalau persamanya sejajar, jadi ini cos tetanya itu sama dengan 1, sehingga persamaan F cos theta ya jadi F doang, begitu. Beda kasusnya kalau misalkan ada sudut di sini, di mana cos tetanya itu tidak bernilai 1. Nah, itu nanti akan beda lagi hasilnya, sehingga di sini saya lebih prefer memakai persamaan dasar yang ini, yang F cos theta kali D. Seperti itu. Kemudian satuan kerja itu apa? Seperti sudah saya singgung di depan, satuan kerja karena dia dimensinya juga dimensi energi, maka satuannya pun sama dengan satuan energi, yaitu dengan satuan standar Joule. Begitu ya. Bisa juga dia muncul dalam satuan lain yang dimiliki oleh dimensi energi. Misalkan kita punya satuan kalori, kilokalori, dan seterusnya. Jadi macam-macam sekali satuannya kerja ini. Sama dengan satuan energi. Nah, inilah yang barusan tadi saya jelaskan ya. Jadi kalau kasusnya seperti ini, si adiknya ini menarik F dengan sudut tertentu, sudut theta di situ, maka di situ komponen yang paralel dengan perpindahannya itu adalah F cos theta, sehingga komponen yang paralel dengan perpindahan itu adalah F cos theta-nya, bukan F-nya doang. Jadi di situ
perhitungannya ya jadi seperti ini yang tadi saya bilang sebelumnya ya, F cos theta kali D. Seperti itu, dengan cos theta-nya kurang dari 1 nilainya. Ya iyalah ya, kalau cos kan nggak mungkin lebih dari 1 nilainya. Oke, nah karena tadi seperti sudah saya bicarakan di depan, ada dua variabel yang berhubungan dengan kerja, yaitu gaya dan perpindahan, maka kita bisa mengidentifikasi bahwa tidak semua gaya yang kita lakukan itu akan menghasilkan kerja. Kita ambil contoh 4 buah gambar ini. Manakah di antara 4 gambar di samping yang dianggap melakukan kerja? Jadi kita ada di situ ada mbak-mbak ya, atau teteh-teteh. Nah, misalkan ada 4 kasus. Yang pertama, misalkan tetehnya ini memberikan gaya dorong ke kanan, kemudian bendanya juga bergeser atau berpindah ke kanan. Dia ada F-nya, dia juga ada D-nya, dan ini saling paralel ya, atau sejajar arah F-nya dengan arah D-nya. Maka kita katakan bahwa di poin A atau di gambar A dia dianggap melakukan kerja. Oke. Kemudian di gambar kedua atau gambar B, si tetehnya ini jalan kaki ke kanan dengan dia menahan tas, di mana tasnya ini ditahan oleh punggung. Di punggungnya itu penahan tasnya, jadi ada gaya gravitasi ke bawah dan ada gaya normal ke atas. Nah, di sini karena si tasnya itu bergantung ke bahunya, maka gaya yang dianggap ada itu arahnya ke atas, dan tetapi dia berjalan ke arah kanan. Dimana kalau kita punya kasus yang B ini, kita bisa gambarkan kira-kira seperti ini. D-nya di situ, F-nya ke sana. Maka sudut yang dibentuk oleh F dan D itu adalah 90 derajat. Sehingga W-nya dikatakan F cos 90 derajat kali D. Cos 90 derajat itu adalah 0. Nah, makanya semua hasil perhitungan di sini nilainya adalah 0. Sehingga di sini dianggap tetehnya ini tidak melakukan kerja dalam hubungannya dengan menggendong tas sembari berjalan tadi. Gitu. Oke, kemudian untuk kasus C, ini mirip dengan kasus A. Jadi awalnya dia jongkok, kemudian barangnya berpindah dari bawah ke atas. Jadi F-nya ke atas, D-nya pun ke atas. Sehingga ini juga paralel, walaupun bukan ke kanan tapi ke atas. Sehingga kita katakan di poin C dia juga dianggap melakukan kerja. Terakhir di poin D, ini mirip juga dengan poin B. Jadi kalau tadi itu yang menahan adalah pundaknya atau bahunya, kalau ini yang menahan adalah tangannya, seperti itu. Jadi ada gaya berat ke bawah, tapi dia mengimbangi atau menahan belanjaannya dengan gaya normal ke atas, sehingga belanjaannya itu atau gaya tahan yang diberikan itu ke atas dan dia berjalan ke kanan. Sehingga ini juga sama dengan poin B, dia tidak dianggap melakukan kerja. Seperti itu kira-kira. Nah, itu ada 4 skenario. Kemudian saya tambah satu lagi, misalkan kasusnya adalah ada satu buah benda atau barang seperti itu, kemudian ada orang, ya ini anggap aja orang ya,
Nah, ini anggap aja orang, dia mendorong sebuah benda, jadi dia memberikan gaya sebesar F, tetapi si benda yang didorong itu dia tidak bergeser. Katakanlah dorong tembok gitu ya. Jadi kalau kita dorong tembok, kita memberikan gaya dorong, tetapi temboknya tidak berpindah kemana-mana. Nah, dalam kasus yang seperti ini, karena tidak ada perpindahan alias D-nya itu adalah 0, maka otomatis kerjanya pun juga 0. Jadi kalau kasus yang seperti ini, si orang ini itu memberikan gaya dorong, tetapi tidak ada kerja yang terjadi atau yang dilakukan, sehingga dia cuma gaya doang gitu. Oke, itu sekilas tentang konteks hubungan antara gaya, perpindahan, dan hubungannya dengan kerja. Jadi kalau di summary atau di resume, setiap gaya itu dapat menghasilkan kerja. Tetapi gaya yang tidak memberikan perpindahan, maka kerjanya 0. Kemudian gaya yang diberikan tegak lurus dengan arah perpindahan juga dikatakan bahwa kerjanya 0. Itu yang bisa disimpulkan dari beberapa skenario dan visualisasi yang saya terangkan di slide sebelumnya. Oke, kita langsung to the point ke contoh soal. Oke, nah di contoh yang pertama ini kita mencoba menyelesaikan sebuah contoh yang cukup klasik, dalam artian bahwa kasusnya itu adalah balok, kemudian didorong, diberi gaya, dan seterusnya. Nah, sebetulnya ini tidak begitu susah ya, tapi coba kita perlahan mengerjakannya. Oke, nah untuk mempermudah persoalan, kita gambarkan dulu diagram gaya dari kasus ini. Jadi saya punya balok. Oke, seperti itu. Dia masanya 10 kg, kemudian ini berada pada bidang yang kasar, bidang datar yang kasar. Jadi dia istilahnya punya gaya gesek begitu ya. Nantinya akan ada gaya gesek yang terjadi karena bidangnya itu kasar. Nah, kemudian dia diberi gaya tarik. Nah, ditarik ya dengan gaya sebesar 60 Newton membentuk sudut theta sama dengan 60 derajat. Nah, di sini yang perlu diperhatikan, karena ada sudut, maka arah gayanya itu bukan lurus langsung tapi seperti itu. Jadi ada sudutnya ke sana. Jadi itu adalah F-nya. Kemudian 60 derajat itu tentunya terhadap arah perpindahannya. Nah, di sini tetanya itu 60 derajat. Nantinya si balok ini akan berpindah sejauh 20 meter. Jadi anggap saja ini 20 meter perpindahannya. Oke. Kemudian kita perlu mengetahui komponen F cos dan F sin-nya. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa sudutnya itu tetanya itu di sini, maka di bagian yang sejajar dengan perpindahan itu adalah F cos ya, F cos theta. Sedangkan bagian yang vertikalnya itu ya otomatis F sin theta. Saya akan gambar di sini.
Ya boleh di sini, boleh di situ sebetulnya. Jadi intinya arah yang ke atas akibat adanya F di situ itu nilainya adalah F sin theta. Oke, kemudian standar, karena kita sedang bicara tentang sebuah benda atau balok yang berada pada bidang tertentu, maka akan ada gaya berat yang arahnya ke bawah. Nah, di sini karena kita sedang bicara gaya berat pada konsep kerja energi, saya tidak akan menggunakan simbol W, tetapi saya akan menggunakan simbol Fg. Maksudnya adalah gaya akibat gravitasi, di mana gaya berat kan pada hakikatnya merupakan gaya yang timbul akibat adanya percepatan gravitasi. Sehingga di sini saya menggunakan notasi Fg seperti itu. Oke, kemudian kita bisa mulai mengerjakan poin A. Jadi kalau kita lihat dari gambar atau skema ini, gaya yang bekerja di sumbu X atau yang menyebabkan perpindahan sebesar D di sumbu X itu cuma F cos theta, tanpa memperhitungkan adanya gaya gravitasi yang kerjanya nanti beda lagi ya. Jadi untuk yang poin A, simply hanya W sama dengan F cos theta dikali D, begitu. Sudah selesai urusan kita. Nah, F-nya tadi adalah 60 Newton. Kemudian cos theta-nya itu adalah cos 60 derajat. Cos 60 derajat itu sekitar 0,866, sehingga nanti ini akan kita masukkan ke persamaan. Jadi 60 kali 0,866. Jadi kalau ada kasus yang cos seperti ini, biasakan ditulis dalam bentuk desimal saja, jangan dalam bentuk pecahannya gitu ya. Biasanya kan kita tahu bahwa cos 60 itu setengah oke. Bentar, ternyata saya keliru ya. Cos 60 itu bukan 0,866. Cos 90 derajat itu 0, berarti cos 60 itu adalah setengah cos 30 yang nilainya 0,866 tadi. Oke, kita ralat sedikit ya. Nah, berarti di sini 60 kali cos theta berarti 0,5 kali 20. Sehingga jawabannya adalah 600 Joule. Gitu. Itu adalah kerja yang dilakukan oleh gaya F cos theta tadi. Gitu. Oke, dari mana saya bisa tahu satuannya langsung ke Joule? Karena satuan yang lain itu sudah dalam satuan standar. Jadi di F-nya itu satuannya sudah Newton, D-nya satunya sudah meter, sehingga Newton meter itu adalah Joule. Newton meter itu sama dengan Joule. Gitu ya, untuk masalah satuan. Oke, itu untuk poin yang A, cukup simpel saya kira. Nah, kemudian yang poin B, ini yang sedikit agak panjang. Oh ya, tadi saya kelupaan satu buah komponen lagi di sini. Ketika saya punya benda di atas bidang,
ada satu buah komponen yang tertinggal, yaitu gaya normal atau Fn. Ini nanti akan mempengaruhi nilai koefisien gaya gesek yang kita pakai. Oke. Nah, kemudian untuk poin B itu kita coba untuk mengidentifikasi terlebih dahulu sumbu Y-nya. Kenapa perlu diidentifikasi sumbu Y? Karena nanti untuk mencari koefisien untuk mencari gaya gesek, kita perlu mencari nilai gaya normalnya. Di mana gaya normalnya itu bukan cuma sama dengan nilai gaya beratnya, karena ada komponen F sin theta di situ. Sehingga kita kalau tulis dengan sesuai bab dinamika, maka sigma Fy itu adalah, kita anggap yang turun atau yang di bawah itu positif, sehingga gaya berat. Tapi untuk di note bahwa di sini nantinya tidak ada pergerakan di sumbu Y ya, karena pergerakan atau pergeserannya cuma ada di sumbu X saja. Jadi sigma Fy nya sama dengan 0. Karena itu sigma Fy nya kita tuliskan Fg minus Fn atau gaya normal minus F sin theta. Jadi minus Fn minus F sin theta itu mengindikasikan bahwa Fn dan F sin theta itu berkebalikan arahnya dengan gaya beratnya. Itu sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa mengubah dalam bentuk Fn sama dengan, karena inilah yang menjadi target pencarian kita terlebih dahulu. Jadi Fn-nya sama dengan Fg atau gaya berat dikurangi F sin theta. Begitu. Kemudian kita bisa lanjutkan. Fg itu standar gaya berat itu adalah massa kali percepatan gravitasi. Kemudian F-nya tadi adalah ya F kali sin 60 berarti ya. Sehingga kita masukkan nilainya, massanya si balok tadi adalah 10. Kemudian percepatan gravitasinya juga 10. Kurangi. Nah, F-nya itu 60 Newton. Sin theta-nya, nah ini baru tadi ya, sin theta itu sin 60 derajat itu adalah 0,866. Sehingga di sini kita masukkan 0,866 gitu. Nah, kita coba masukkan nilainya di situ sama dengan 100, kemudian 60 kali 0,866 itu adalah 60 kali 0,866 51,96. Sehingga gaya normal yang kita peroleh nilainya adalah ya sebenarnya ini simpel ya, tapi saya males menghitungnya jadi pakai kalkulator aja. 48,04 ya. Sehingga gaya normal yang kita peroleh itu nilainya adalah 48,04 Newton. Tapi kita masih belum selesai karena pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya adalah hitung kerja yang dilakukan oleh gaya gesek. Nah, kerja yang dilakukan oleh gaya gesek perlu kita cari dengan langkah kedua. Jadi kita tentukan terlebih dahulu gaya geseknya. Di situ sudah bergerak ya bendanya, makanya koefisien gaya geseknya adalah koefisien gaya gesek
kinetik yang nilainya 0,2. Jadi mu dikali atau mu k kali Fn, sehingga hasilnya adalah 0,2 dikali 48,04. Sehingga gaya gesek yang kita peroleh nilainya itu adalah 0,2 kali 48,04, 9,608. 9,608 Newton adalah gaya gesek yang ditimbulkan pada kasus ini. Oleh karenanya, kerja yang dilakukan oleh gaya gesek atau saya sebut WF begitu ya, untuk membedakan dengan W yang biasa atau kerja yang biasa. Nah, kita juga bisa menuliskannya dalam bentuk yang sama. Persamaan dasarnya itu adalah F cos theta kali D. Kemudian F yang sedang dibicarakan itu adalah gaya geseknya, maka ini adalah F kali cos theta kali perpindahan. Nah, untuk di note bahwa perpindahan itu terjadi ke arah kanan atau dilakukan oleh gaya sebesar F cos theta sehingga arahnya ke kanan perpindahannya, kemudian gaya gesek itu arahnya ke kiri. Nah, ini akan menentukan theta yang kita hitung. Jadi di sini tetanya itu adalah 180 derajat karena arah perpindahan itu berbanding 180 derajat terhadap gaya geseknya. Sehingga di sini kita perlu mengetahui nilai cos 180 derajat. Maka kita masukkan dulu pelan-pelan 9,608 kali cos 180 derajat kali perpindahannya sama 20 meter. Nah, cos 180 derajat itu nilainya sebenarnya bisa dihitung ya, tapi coba kita periksa dengan kalkulator. 180 kemudian cos, nah nilainya adalah minus 1. Jadi 9, ini langsung saya hitung kali 9,608 dikali 20 minus 192,16 minus 192,16 Newton Joule. Ini tadi cos 180 derajat nilainya minus 1. Nah, artinya apa berarti? Artinya adalah kita bisa memiliki nilai kerja yang negatif karena dalam kasus ini kerjanya itu dilakukan atau dihitung berdasarkan nilai gaya geseknya, di mana gaya gesek itu berbanding terbalik atau perkebalikan arahnya dengan nilai perpindahan dengan arah perpindahannya. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian tadi juga saya lupa sebutkan bahwa kerja itu adalah salah satu besaran skalar, bukan vektor seperti gaya. Begitu pula energi juga besaran skalar. Cuma untuk konteks perhitungan kita yang ini memang kita tidak terlalu menghiraukan konsep vektornya ya. Jadi si gayanya kita tidak begitu merisaukan masalah vektornya di situ. Oke, itu adalah contoh pertama. Baik, kemudian berikutnya sekarang kita akan mencoba menghubungkan antara kerja dengan energi. Jadi ada hubungan antara kerja dengan energi kinetik, ada pula hubungan kerja dengan energi potensial. Nah, kita mulai dulu yang pertama, yaitu hubungan antara kerja dan energi kinetik atau yang biasa disebut dengan teorema kerja energi.
Jadi kita punya skema yang seperti tadi, kemudian bendanya itu bergerak ke arah kanan dalam kasus ini dengan arah perpindahan tertentu atau dengan besar perpindahan tertentu. Nah, kalau si bendanya ini ditarik dengan gaya tertentu dan dia berpindah, selain kita memperhitungkan D sebagai perpindahan, kita juga bisa memperhitungkan A sebagai besarnya percepatan yang dimiliki oleh benda tadi. Karena hubungannya pada bab dinamika ya, hubungannya F itu kan sama dengan M kali A begitu ya. Itu yang nanti menjadi dasar dari teorema kerja energi. Nah, penurunannya sedikit seperti ini. Jadi kita punya persamaan dasar W sama dengan F cos theta kali D. Kemudian kita mengidentifikasi arah gerak dari bendanya, yaitu sigma F sama dengan M kali A, di mana yang di sumbu X itu cuma F cos theta saja. Dan karena dia bergerak ke arah kanan, maka ada percepatan tertentu, sehingga kita punya nilai percepatan sebesar F cos theta per M, di mana M-nya itu adalah massa dari bendanya. Oke, kemudian, nah ini penurunannya agak panjang sedikit dan kita memanfaatkan konsep dari bab kinematika, khususnya yang ini. Jadi V2 kuadrat minus V1 kuadrat sama dengan 2A kali D, di mana V2 itu adalah kecepatan di akhir atau di posisi akhir, dan V1 adalah kecepatan di posisi awalnya. Nah, singkat cerita, ini mungkin bisa Anda coba sendiri ditulis di rumah ya, kalau mau. Singkat cerita, ujung-ujungnya adalah seperti ini sebetulnya. W sama dengan delta EK, atau kerja itu sama dengan perubahan dari energi kinetik. Ya, itu berangkat dari sini sebetulnya ya. Ini saya terangin sedikit. A yang tadi itu kan F cos theta per M ya. Nah, ini F cos theta per M kita masukkan sebagai pengganti A atau disubstitusi sebagai disubstitusi ke A gitu. Kemudian ini dipindah ruas, M-nya ke atas, 2-nya ke bawah. Penyisakan F cos theta kali D di bagian kanan. Nah, kemudian ya ini tinggal dimasukkan satu-satu, setengah MV2 kuadrat hasilnya kurangi setengah MV1 kuadrat, dimana kita ingat bahwa setengah MV kuadrat itu adalah rumus dasar dari energi kinetik. Dan ini mungkin Anda juga masih hafal atau masih ingat ya tentang energi kinetik, rumus dasarnya setengah MV kuadrat. Begitu. Nah, F cos theta kali D tadi adalah kerja, dan ini adalah perubahan energi kinetiknya, sehingga bisa disimpulkan bahwa W sama dengan delta energi kinetik. Oke, kemudian ketika membicarakan hubungan kerja dengan energi, kita juga bisa membicarakan bentuk energinya, bentuk kerjanya, bentuk gayanya itu apakah konstan. Jadi selama perjalanan dari awal ke akhir itu gaya yang diaplikasikan itu konstan ataukah tidak begitu. Nah, kalau konstan ya simple saja. Kita kalau pakai kurva perpindahan dan gaya, jadi sumbu Y-nya itu gaya, sumbu X-nya itu perpindahan, kita bisa menghitung dari kurva ini nilai kerjanya itu adalah W sama dengan F kali delta X. Ya, ini karena bentuknya bentuk di bawah kurvanya itu cuma persegi panjang biasa, ya otomatis kerjanya itu sebesar gaya dikalikan perpindahannya doang, begitu. Karena gayanya konstan sepanjang perjalanan. Namun demikian, ketika gayanya itu ternyata kok tidak konstan sepanjang perjalanan, dalam artian misalkan tiba-tiba berubah di jalan dan seterusnya, maka kita bisa memanfaatkan persamaan
integral seperti ini. Jadi W sama dengan integral F kali F dx, integral F dx yang bisa diturunkan secara matematis dari kurva seperti ini. Ini ya mungkin ranahnya matematika. Saya tidak akan terlalu detail membahas tentang konversi diagram kotak seperti ini menjadi kurva yang akhirnya bisa didekati dengan bentuk integral. Oke. Nah, kalau tadi kita bicara tentang hubungan kerja dengan energi kinetik, sekarang kita bicara hubungan antara kerja dengan energi potensial. Untuk memulainya, kita perlu mengingat kembali konsep energi potensial, di mana persamaan dasarnya itu juga pasti ya Anda masih ingat, harusnya. Itu adalah EP sama dengan M kali G kali H. Jadi energi potensial sama dengan massa dikali percepatan gravitasi dikali ketinggian dari benda yang sedang dibahas. Nah, ketika kita hendak memindahkan sebuah benda, pasti kita memerlukan kerja tertentu. Inilah yang menjadi dasar dari hubungan kerja dengan energi potensial. Nah, kerjanya itu kan tadi persamaan dasar lagi, ini W sama dengan F cos theta kali D. Dimana untuk konteks ini arah perpindahan dengan arah gayanya itu sama atau paralel. Kalau coba saya skemakan sedikit, jadi untuk kerja yang mengangkat benda itu, mengangkat itu kan konteksnya kita dari bawah ke atas ya, jadi arah gayanya itu ke atas, arah perpindahannya pun ke atas. Ini arah perpindahannya pun ke atas, jadi ini sejajar, atau kalau digabung jadi satu panah kira-kira seperti ini, F di sini, D juga di sini, ini satu garis seperti itu, sehingga tidak ada sudut apapun di sana. Maka ini maksudnya adalah ya sama seperti yang tadi di depan, cos theta-nya adalah 0. Jadi cos theta sama dengan cos 0 derajat alias 1. Sehingga ini cos 0 derajat itu sama dengan 1. Kemudian W sama dengan F kali D saja, dimana D-nya untuk konteks kita sekarang itu adalah perpindahan dari ketinggian yang lebih atas dikurangi ketinggian yang bawah. Misalkan saya punya balok yang posisi awalnya itu di H0, kemudian saya pindahkan ke H1 atau H2, ya tinggal disesuaikan saja. D-nya itu berarti misalkan ini saya ambil H2 ya, misalkan saya ambil H2 sebagai ujung perjalanan dari baloknya, endingnya adalah D-nya itu H2 kurangi H0. Jadi selisih sepanjang ini itu adalah nilai dari D atau perpindahannya. Kalau misalkan kasusnya ingin cuma dihitung dari H1 sampai H1 aja, ya tinggal menyesuaikan. Berarti nanti di sini H1 begitu. Oke, nah sehingga kerjanya itu adalah W sama dengan mg H2 minus H0. Itu kalau kerja mengangkat benda, dimana itu berarti terjadi oleh gaya eksternal. Maksudnya kita perlu sesuatu atau seseorang untuk mengangkat benda ini ke atas. Nah, bagaimana kalau kita tidak perlu kita tidak punya sesuatu atau seseorang untuk mengangkat ke atas? Ya nggak bisa. Yang bisa terjadi adalah si gaya gravitasi yang mengambil alih nantinya, karena ya gaya gravitasi itu ada di sekeliling kita, dan bumi kita ini atau sistem kehidupan kita ini diatur salah satunya oleh adanya gaya gravitasi. Maka kasus-kasus seperti ini pun akan terdominasi oleh gaya gravitasi kalau kita tidak memberikan gaya
eksternal berupa apapun. Tidak ada tangan yang mengangkat, tidak ada katrol yang menaikkan, dan seterusnya. Ujung-ujungnya gaya gravitasi yang bekerja. Oleh karenanya, hubungan antara kerja dan energi potensial itu bisa ditinjau dari sudut pandang kerja oleh gaya gravitasi. Nah, ini juga penurunannya mirip sama sebelumnya. Cuma kalau di sini kan ini mirip konteksnya sama yang kayak gesek tadi sebetulnya. Kalau misalkan kita ingin menaikkan benda ke atas tapi ditahan oleh gaya gravitasi ke bawah, ujung-ujungnya adalah kita punya perpindahan ke arah atas tapi punya gaya ke arah bawah. Ya, dimana gayanya itu adalah gaya gravitasi, ya, konteks yang sedang kita bahas sekarang. Sehingga kalau ada dua buah arah yang saling bertolak belakang seperti ini, tetanya adalah 180 derajat. Nah, ini penurunannya tinggal mengikuti. Jadi cos 180 derajat tadi minus 1. Kemudian F yang bekerja di sini itu adalah gaya berat, di mana F atau gaya berat atau gaya gravitasi itu adalah massa dikalikan percepatan gravitasi. Jadi mg, jadi ini F-nya di substitusi menjadi mg, minusnya keluarin, jadi minus mg kali d. Kemudian perpindahan yang terjadi dan kita harapkan adalah dari dari H0 ke H2, seperti itu. Sehingga ini tinggal dimasukkan satu persatu, minus mgh2, kemudian minus dan minus plus, sehingga jadi plus mgh0. Kemudian kita keluarkan minusnya di luar kurung, hasil akhirnya seperti ini, minus dalam kurung mgh2 minus mgh0, di mana mgh2 itu adalah energi potensial ketika bendanya ada di ketinggian H2, dan mgh0 itu adalah energi potensial ketika bendanya berada di dasar atau di H0 di situ. Ujung-ujungnya kita bisa simpulkan bahwa nilai kerjanya itu sama dengan minus delta energi potensial. Begitu. Atau minus perubahan energi potensial, berkebalikan dengan energi kinetik yang tadi. Kalau energi kinetik itu positif delta EK. Oke, kemudian terakhir di masalah konsep kerja dan energi itu adalah kita punya hukum kekekalan energi mekanik. Karena di sini seperti tadi sudah kita batasi pembahasannya cuma di masalah mekanika atau pergerakan benda-benda atau partikel, maka ya kita poinnya ke situ, atau poinnya ke energi mekanik. Jadi energi mekanik itu disusun atas dua buah jenis biasanya, yaitu energi kinetik dan energi potensial, dimana ini keliru ya, ini harusnya 2. Nah, energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Maksudnya adalah misalkan sebuah benda berpindah dari satu posisi ke posisi lain, seperti itu. Katakanlah benda itu berpindah dari posisi 1 di situ, posisi 2 di sini. Nah, maka energi mekanik di posisi 1 itu akan sama dengan energi mekanik di posisi 2. Namun demikian, detailnya bisa berbeda. Maksudnya adalah energi kinetik di 1 tentu saja akan berbeda dengan energi kinetik di 2, dan juga energi potensial di 1 akan berbeda dengan energi potensial di 2. Tetapi hasil penjumlahan
energi kinetik dan energi potensial di 1 dan 2 itu akan sama. Itulah yang dimaksud dengan konsep kekekalan energi mekanik, sehingga energi mekanik di bagian 1 itu tidak akan berubah sampai di bagian 2. Bahkan kalau dilanjutin, misalkan dia naik lagi ke sini polanya, misalkan masih punya energi ya, misalkan ada poin 3 di situ, ya ini tinggal ditambahin satu suku lagi, EK3 tambah sama dengan EK3 tambah EP3, seperti itu. Itu yang dinamakan dengan energi mekanik adalah kekal. Oke, baik, kita sekarang masuk lagi ke contoh-contoh soal. Oke, di contoh yang kedua ya, di bab kerja dan energi ini kita punya kasus seperti ini. Misalkan kita akan meninjau sebuah molekul oksigen, satu buah ya, yang dia berada dalam temperatur ruangan atau temperatur kamar atau suhu kamar. Nah, si oksigen ini masanya adalah 5,31 kali 10 pangkat minus 26 kg. Ya, kalau namanya molekul memang masanya sekecil ini. Nah, katakanlah di keadaan tersebut si molekul oksigen tadi itu punya energi kinetik yang besarnya 6,21 kali 10 pangkat minus 21 joule. Ya, pertanyaannya berapa sih atau seberapa cepat sih si oksigen itu bergerak? Nah kalau mau diperhatikan secara saintifik, sebetulnya kalau kita ada dalam sebuah ruangan, kita mungkin percaya bahwa di ruangan tersebut ada bermacam-macam molekul gas, ada nitrogen, ada oksigen, ada karbon, dan yang lainnya. Mereka itu pada hakikatnya tidak cuma diem pada posisinya masing-masing, tetapi selalu bergerak. Dimana semakin tinggi suhu dari ruangan tersebut, maka pergerakan dari molekul tersebut juga akan semakin tinggi. Dimana itu akan dibahas di bab atau di materi mengenai teori kinetik yang akan dipelajari di fisika dasar 2. Nah, untuk kasus ini kita membatasi diri atau mencukupkan pembahasan tentang energi dan kerja saja. Jadi ini kasus yang cukup simpel, sangat simpel, bahkan ini kayaknya 1-2 baris selesai. Jadi saya punya energi kinetik sebesar 6,21 kali 10 pangkat 21 minus 21 joule. Kemudian si oksigen tadi punya massa sebesar 5,31 kali 10 pangkat minus 26 kg. Nah, dari sini udah kelihatan polanya ya. Jadi energi kinetik sama dengan setengah mv kuadrat pertanyaannya adalah berapa V-nya. Ya, V kuadrat sama dengan 2EK per M, sehingga V-nya nanti adalah akar 2EK per M. Ini tinggal masukin doang sebetulnya sih. Berarti 2 kali 6,21 kali 10 pangkat minus 21 bagi 5,31 kali 10 pangkat minus 26. Oke. Nah, saya sudah menghitung hasilnya ya, off the record. Hasilnya adalah 483,74 meter per second. Itu adalah kecepatan yang dimiliki oleh molekul oksigen dalam kondisi seperti ini. Dan memang wajar karena molekul
atau molekul tertentu yang ukurannya sangat kecil itu kecepatannya sangat besar gitu ya. Oke, itu untuk contoh yang kedua. Nah, kemudian kita lanjutkan ke contoh yang ketiga. Berapa besarnya kerja yang dibutuhkan untuk menghentikan sebuah elektron yang bergerak dengan kecepatan sebesar ini, 1,1 kali 10 pangkat 6 meter per second. Nah, ini mirip juga sama konsepnya ya. Mirip sama sebelumnya, elektron itu sebagai dalam keadaan bebas dia juga mungkin untuk bergerak ke sana kemari. Maksudnya adalah dia ketika tidak berikatan dalam sebuah inti atom, dia bisa bergerak sendiri dan punya kecepatan yang tinggi. Ini kan kecepatannya sangat cepat begitu ya. Jadi elektron sedang bergerak dengan kecepatan sekian dan si elektron tadi punya massa sekian, 9,11 kali 10 pangkat minus 31 kg. Nah, kalau kita ingin menghentikan elektron tersebut, berapa kira-kira kerja yang kita perlukan? Oke, nah untuk menghitung kasus ini, kita perlu mengidentifikasi dulu. Jadi ini adalah massanya, kemudian ini adalah kecepatannya. V sama dengan 1,1 kali 10 pangkat 6 meter per second. Oke, yang perlu diperhatikan adalah untuk menghentikan dalam artian kecepatan akhirnya, ini tadi berarti kecepatan awal ya. Kecepatan awal kita anggap V1 itu 1,1 kali 10 pangkat 6 meter per second, sehingga V2 dalam keadaan berhenti itu kecepatannya adalah 0 karena dia berhenti. Nah, dari dua buah laju yang kita ketahui ini atau kecepatan yang kita ketahui ini, kita bisa menghitung perubahan dari energi kinetiknya. Jadi delta EK itu adalah perubahan energi kinetik dari mulai bergerak hingga ke diam, jadi setengah mv kuadrat kurangi setengah mv kuadrat. Dimana mv kuadrat yang pertama itu adalah dalam keadaan diam, berarti 2. Ini adalah energi kinetik ketika keadaan bergerak, berarti 1. Berarti yang poin pertama itu adalah 0 kurangi setengah kali mv1 kuadrat sama dengan minus setengah kali 9,11 kali 10 pangkat minus 31 kali 1,1 kali 10 pangkat 6. Nah, nilainya itu adalah hasil delta EK-nya atau perubahan energi kinetiknya itu adalah sebesar minus 5,01 kali 10 pangkat minus 25 Joule. Ini saya hitung di luar video ya. Nah, dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa karena tadi di teorema kerja energi kinetik itu adalah W sama dengan delta EK, ya berarti kalau begitu kerja yang harus dilakukan itu sebesar minus 5,01 kali 10 pangkat minus 25 Joule. Dalam artian kenapa ada negatif, karena si elektronnya itu melambat, bukan bertambah cepat. Jadi ketika elektron melambat berarti ada sesuatu
sesuatu yang menahannya, eh, di mana proses penahanannya tersebut arahnya itu berbanding terbalik atau berbanding terbalik dengan arah perpindahan dari elektronnya lah, kira-kira begitu. Jadi misalkan elektron sedang bergerak ke suatu arah, kemudian ada sesuatu yang memberikan penahanan seperti itu dalam sistemnya. Nah, sesuatu yang memberikan kerja ini itu harus berusaha menahan supaya elektronnya melambat, jadi memberikan efek slowing down atau efek perlambatan seperti itu. Berkebalikan dengan katakanlah misalkan ada elektron yang sudah bergerak dengan cepat, kemudian dia bertambah cepat lagi pada suatu arah tertentu, itu berarti karena W-nya itu nantinya positif, maka artinya arah dari geraknya itu atau arah dari perpindahan si elektronnya itu akan searah dengan arah dari kerja yang dilakukan oleh sistemnya, kira-kira seperti itu. Kenapa jadi ada tanda negatif? Itu kira-kira seperti itu. Jadi kasusnya nanti kalau misalkan ada elektron yang bertambah cepat, bukan melambat, itu berarti kita bisa menyimpulkan bahwa nantinya nilai kerjanya itu akan positif, karena dari perhitungan matematisnya pun akan terlihat bahwa kalau bertambah cepat berarti V2-nya akan lebih besar daripada V1, sedangkan kalau slowing down atau melambat berarti si elektronnya V2-nya itu akan lebih kecil daripada V1 gitu. Oke, itu untuk contoh yang ketiga. Kemudian untuk contoh berikutnya, nah di sini kasusnya adalah misalkan saya punya bola masanya 120 gram katakanlah, kemudian dilemparkan vertikal ke atas dengan laju awal 8 meter per second. Kemudian pertanyaan A, berapa laju bola pada ketinggian 2 meter, dan pertanyaan B, berapa ketinggian maksimum bola. Nah, ini kita akan memanfaatkan konsep energi mekanik di sini. Jadi katakanlah kasusnya kalau digambarkan secara visual, misalkan saya punya bola bermassa 120 gram. Dia itu akan ke atas begitu. Kemudian mencapai ketinggian tertentu pada H tertentu, kemudian dia akan jatuh lagi ke bawah. Nah, kecepatan awalnya itu dia adalah 8 meter per second. Jadi kita tuliskan berarti ada kondisi pertama. Saya tulis kondisi pertama itu adalah ketika bola dilemparkan. Ketika bola dilemparkan. Nah, pada kondisi pertama ini, saya perbaiki dulu gambarnya. Pada kondisi pertama, dia belum berada pada ketinggian tertentu. Jadi kita asumsikan ketinggiannya itu masih 0. Sehingga di sini kita bisa tulis pada kondisi pertama H1-nya itu 0. Kemudian saat dilemparkan dia sudah punya kecepatan awal atau laju awal sebesar 8 meter per second. Nah, dari dua buah nilai ini kita bisa menyimpulkan bahwa nilai energi mekanik pada kondisi pertama itu adalah energi kinetik pada kondisi pertama ditambah energi potensial pada kondisi pertama.
sama dengan setengah MV1 kuadrat ditambah MGH1, dimana H1 nya tadi 0, maka segini itu nilainya 0, sehingga dia cuma punya kecepatan atau energi kinetik saja, tidak punya energi potensial ketika bola dilemparkan. Sehingga kita bisa mengetahui bahwa nilai energi mekaniknya adalah setengah kali masanya 120 gram, kita konversi ke kilogram berarti 0,12 kali V1 kuadrat berarti 64. Oke, seperti itu ya. Nah, setengah kali 0,12 kali 64 itu nilainya adalah 3,84 Joule. Nah, ini adalah energi mekanik pada kondisi pertama, dan pada kondisi-kondisi yang lain energi mekaniknya pun harus segini. Jadi ini menjadi titik acuan kita untuk menyelesaikan pertanyaan A dan pertanyaan B. Oke. Nah, untuk pertanyaan A, laju bola pada ketinggian 2 meter. Jadi kita manfaatkan persamaan ini, jadi EM1 sama dengan EM2, di mana EM2 itu adalah kondisi ketika bola 2 meter ketinggiannya. Jadi nantinya bisa kita tuliskan 3,84 itu sama dengan energi kinetik 2 tambah energi potensial 2. Nah, ini subscript 2 ini untuk membedakan dengan 1 yang di kondisi ketika bola tadi dilemparkan. Oke, kemudian kita masukkan hal-hal yang bisa dimasukkan, berarti setengah MV kuadrat ini berarti ada di kondisi 2 tambah MGH2 berarti setengah kali 0,12 dikali V kuadrat yang kita dikali V2 kuadrat yang kita akan cari tahu nilainya, kemudian ditambah 0,12 kali, kita tidak ada informasi mengenai percepatan gravitasi, kita ambil yang standar 10, kemudian kali ketinggian 2 meter, berarti ini kali 2. Ini sebetulnya sih cukup simpel saya kira ya. Maka ini berarti 0,06 V2 kuadrat tambah 10 kali 2 20 kali 0,12 2,4, sehingga 0,06 V2 kuadrat sama dengan 3,84 kurangi 2,4, maka V2 kuadrat sama dengan 3,84 kurangi 2,4 per 0,06 sama dengan coba kita hitung bersama kalau di sini 3,84 kurangi 2,4 bagi 0,06 24 ya. Jadi V2 kuadratnya itu 24, langsung kita akarkan 4,9.
Jadi ini 24, maka V2 nya itu adalah akar 24 sama dengan 4,9 meter per second. Jadi ketika di ketinggian 2 meter atau di kondisi kedua, laju dari bola tersebut adalah 4,9 meter per second. Begitu. Oke, kemudian terakhir di poin B, ketinggian maksimum bola, kita sebut dia kondisi 3 ya. Jadi ini kondisi 2, kita sebut yang poin B itu kondisi 3 ketika ketinggian maksimum. Oke, masih sama juga, energi mekaniknya itu adalah 3,84 Joule. Jadi kita manfaatkan hal yang sama. Jadi energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 3. Atau pakai 2 juga nggak apa-apa, tapi untuk memudahkan kita pakai yang 1 saja karena sudah ada angkanya di situ. Nah, berarti di sini 3,84 sama seperti sebelumnya, kita akan mengulik energi kinetiknya 3 dan energi potensial 3. Yang perlu diperhatikan ketika kita punya ketinggian maksimum yang menjadi menjadi indikator adalah lajunya itu 0. Jadi kalau dibayangkan, misalkan kita punya sesuatu kemudian dilemparkan, nah pas di titik maksimum itu kan dia kayak semacam berhenti sejenak untuk kemudian turun lagi ke bawah ya. Nah di ketinggian maksimum ini, karena proses berhenti sejenak tadi itu yang mengindikasikan bahwa kecepatan atau lajunya itu adalah 0 atau semacam nggak punya kecepatan begitu. Maka di sini kita bisa dengan mudah menuliskan mv3 kuadrat ya. Sorry, jangan pakai Romawi. Tambah MGH3, di mana H3 inilah ketinggian maksimum yang akan kita cari. Nah, ini sepaket itu sama dengan 0 karena V3-nya tadi 0 ya. Oke, berarti 3,84 sama dengan menyisakan suku MGH3. M-nya itu 0,12, G-nya itu 10, H3 yang kita cari, sehingga H3 sama dengan 3,84 per 0,12 kali 10, 0,12 kali 10 berarti 1,2 H3, maka dari itu nilainya adalah 3,84 bagi 1,2, 3,2. Oke. Nah, berarti dengan demikian ketinggian maksimum yang dicapai bola, dalam artian ketinggian maksimum itu adalah ketinggian dari titik lemparnya ya, itu adalah 3,2 meter. 3,2 meter gitu. Jadi ketinggian maksimum 3,2 meter sebelum akhirnya dia kembali jatuh lagi ke bawah. Oke, itu adalah ketinggian maksimum bola. Nah, di sini berarti kita sudah mengaplikasikan hukum kekekalan energi mekanik dalam sebuah proses atau dalam sebuah contoh kasus begitu. Oke, saya kira untuk bab mengenai kerja dan energi saya batasi sampai di situ mungkin. Kemudian untuk materi kuliah berikutnya akan kita lanjutkan di pertemuan lainnya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.